Halo Sobat Ilmuwan Muda, kembali lagi dengan channel kesayangan kalian Ilmuwan Muda. Saya Iqbal Fathul Akbar, mahasiswa biologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit tentang lomba karya tulis ilmiah yang akhir-akhir ini sebenarnya sedang naik daun. Sebelumnya, untuk teman-teman yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe di bawah ini ataupun dengan mengecek notifikasi dari Ilmuwan. Selamat menyaksikan. Berbicara tentang karya tulis ilmiah, tentu nggak lepas dari peran mahasiswa ataupun dalam tingkatannya terkait tugas-tugas ataupun penelitian-penelitian yang pada akhirnya nanti dipublikasikan dalam suatu bentuk tulisan ataupun artikel ataupun karya tulis ilmiah populer. Nah, karena karya tulis ilmiah ini penting dalam merekod ataupun menyebarluaskan hasil penelitian, tentunya sebagai mahasiswa ataupun akademisi penting untuknya mempelajari karya tulis ilmiah. Jadi karya tulis ilmiah sendiri bisa didefinisikan sebagai bentuk tulisan yang mencakup hasil riset yang telah dilakukan. Nah, dalam karya tulis ilmiah sendiri itu ada beberapa tipsnya teman-teman. Misalkan dalam kita cara pembuatan latar belakang ataupun nanti di penulisan citasinya ataupun terkait dengan bab 2 studi literatur, metode, sehingga nanti kesimpulan dan hasil penelitian dapat dituliskan secara sistematis dan terstruktur. Untuk beberapa pemula mungkin sebenarnya yang mungkin sudah pernah ngisi lomba tapi tidak pernah menang, ataupun sudah pernah mencoba tapi beberapa kali ditolak oleh instansi yang mengadakan karya tulis ataupun sebagainya, kita tentu harus tahu beberapa tips dan metode supaya gimana sih karya tulis kita atau proposal karya tulis ilmiah kita dapat di-approve, diterima ataupun dapat hibah penelitian. Nah, ada beberapa tips dalam penulisan karya tulis ilmiah supaya dapat istilahnya mencapai juara. Yang pertama adalah tentunya baca literatur yang banyak. Karena semakin banyak kita membaca literatur, maka wawasan kita terhadap suatu objek itu akan semakin luas. Jangan sampai karena kita cuman baca satu literatur dan menganggap itu adalah sebuah kebenaran. Yang pertama itu. Yang kedua adalah mengukur ataupun menarasikan karya tulis ilmiah kita. Banyak orang yang pandai membuat penelitian tetapi tidak pandai membuat narasi. Misalkan terkait penanganan COVID, itu kita mungkin tahu penyelesaiannya. Mungkin dari penurunan gula darah ataupun penggunaan beberapa obat herbal dan lainnya, itu bisa menjadi salah satu penanggulangan COVID secara herbal. Tetapi sedikit sekali yang bisa menuliskannya. Seperti itu. Jadi pembangunan narasi penting sekali dalam karya tulis ilmiah. Yang ketiga adalah pemilihan judul. Nah, ini biasanya yang paling penting karena sudah nggak rahasia umum ya. Yang dibaca dari lomba karya tulis ilmiah adalah pemantapan dari judul tersebut. Setelah judul, baru nanti di latar belakang. Kenapa kita ngambil penelitian itu? Untuk selanjutnya, selain dari yang saya sebutkan tadi, adalah mengikuti dari prosedur ataupun mekanisme yang sudah ditentukan dari penyelenggara lomba karya tulis ilmiah. Jadi memang ini penting juga karena jujur juga saya pernah gagal gara-gara formatnya tidak sesuai. Mungkin karena teman-teman lupa mencantumkan nama ataupun kebanyakan lembaran, itu sangat mempengaruhi dari hasil penjurian karya tulis ilmiah. Kaitannya dengan latar belakang yang saya sebutkan tadi, sebenarnya itu karya tulis ilmiah nanti yang paling dititik beratkan itu di latar belakang, lalu nanti di metode penelitian. Sehingga orang-orang mengerti yang kita harapkan dari karya tulis itu apa, outputnya apa, inputnya apa, terus bagaimana cara metode untuk penulisan karya tulis ilmiah ataupun penelitian yang akan dilakukan. Jika poin-poin tersebut dapat kita penuhi dan kita maksimalkan, kemungkinan besar hasil dari karya tulis ilmiah kita akan dapat mendapatkan yang kita harapkan. Oke,
tahap selanjutnya dari karya tulis ilmiah ini sebenarnya yang paling seru, tips waktu presentasi. Karena biasanya kalau sudah lolos proposal dan full paper, nanti kita akan ke babak selanjutnya yaitu presentasi di instansi yang bersangkutan. Nah, ada beberapa tips yang dapat dilakukan ketika presentasi supaya untuk menghilangkan nervous misalnya, ataupun menyampaikan karya tulis ilmiah kita dengan baik. Yang pertama tipsnya adalah ketika kita membuka ataupun ketika opening ini jadi salah satu titik poin yang diberatkan dalam karya tulis ilmiah. Secara kita akan menyampaikan riset yang tidak semua orang tahu, sehingga opening menjadi salah satu daya tarik sehingga orang mau mendengarkan apa yang kita akan sampaikan. Dan ketika nanti mereka mau mendengarkan, maka apa yang kita maksudkan dapat diterima ataupun mereka dapat mengerti apa yang akan kita sampaikan. Yang pertama adalah opening. Yang kedua adalah cara penyampaian. Cara penyampaian dalam presentasi karya tulis ilmiah harus persuasif, membuat narasi kita dapat diterima dengan argumen-argumen yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Misalkan terkait bioetanol misalnya, bagaimana sih bioetanol itu dapat diterima oleh masyarakat yang notabene pada saat ini sudah banyak dikembangkan ataupun masih ada pengembangan energi yang konvensional, misalkan BBM ataupun minyak tanah. Bagaimana bioetanol dapat kita narasikan supaya bioetanol ini dapat menjadi ataupun topik pembahasan kita ini dapat diangkat menjadi pembahasan dalam karya tulis ilmiah ini. Misalkan karena database menyebutkan bahwa energi alam terbataskan dan bioetanol itu dapat diperbantukan. Itu salah satu narasi yang dapat kita bangun. Untuk tips selanjutnya adalah sistematis, teman-teman. Jadi dalam penyampaian itu harus dari 0, 1, 2 sampai ujungnya nanti, sehingga tidak ada kerancuan dalam pemahaman apa yang kita sampaikan. Dari latar belakang dulu dijelaskan secara rinci kenapa kita penelitian di situ, kenapa kita ambil tema itu, lalu menjelaskan bagaimana prinsip dasar dari apa yang kita kaji dan metode apa yang kita gunakan untuk melakukan penelitian, lalu diakhiri dengan hasil dan kesimpulan yang kita dapatkan dalam penelitian yang kita lakukan. Nah, sobat ilmuwan muda, demikian sharing session terkait karya tulis ilmiah dan penulisan lomba karya tulis ilmiah. Bagi teman-teman yang penasaran ataupun punya pertanyaan, bisa masukkan di bawah kolom komentar ataupun bisa juga langsung menghubungi saya melalui @iqbalfakhrul. Jangan lupa untuk share dan like video ini supaya ilmuwan muda dapat lebih bermanfaat untuk kedepannya. Salam dari kami, salam ilmuwan muda. Nah, ada beberapa tips yang dapat